Selamat datang di channel Marimo-kun. Di sini kita akan menyelami petualangan epik dan tak terlupakan dari dunia One Piece, tempat Monkey D. Luffy dan kru topi jerami berlayar menantang arus untuk mencari One Piece dan mewujudkan impian menjadi Raja Bajak Laut. Setiap pulau yang mereka kunjungi membawa kisah yang penuh dengan pertarungan, misteri, dan rahasia besar tentang dunia yang penuh keajaiban ini. Dalam setiap video, Marimo-kun akan mengupas karakter-karakter ikonik, kekuatan buah iblis yang unik, dan strategi pertempuran dari setiap arc yang penuh ketegangan. Bersiaplah untuk menelusuri teori-teori mengejutkan dan fakta-fakta menarik yang mungkin belum kamu ketahui. Jadi, pastikan kamu sudah siap untuk menjelajahi dunia penuh warna dan petualangan yang luar biasa ini bersama kami. Jangan lupa subscribe dan aktifkan loncengnya, agar kamu tidak ketinggalan setiap update terbaru tentang dunia One Piece. Baiklah, mari kita mulai. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas spoiler lengkap One Piece, chapter 1141 yang dipenuhi aksi seru, misteri mendalam, dan kejutan luar biasa. Bab ini menampilkan pertarungan Zoro dan Luffy melawan Loki, serta beberapa petunjuk penting tentang masa lalu Shanks dan hubungannya dengan pemerintah dunia. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita masuk ke dalam ringkasan bab 1141. Bab ini dibuka dengan Zoro yang menendang luka Loki, membuat pangeran raksasa itu mengerang kesakitan. Meskipun tubuhnya penuh luka, Loki tetap menunjukkan ketahanan luar biasa, sesuatu yang mengejutkan Zoro, karena ia mengira Loki sudah tidak bisa bertarung lagi. Dalam kondisi babak belur, Loki tiba-tiba bangkit dengan penuh tekad. Ia mengangkat senjatanya, sebuah palu raksasa yang menyerupai Mjolnir dari mitologi Nordik. Kaum raksasa menyebut senjata ini sebagai RNE atau palu petir, yang memiliki kekuatan destruktif luar biasa. Di sisi lain, Luffy tampak ragu apakah mereka harus mengalahkan Loki atau justru menolongnya. Namun, Zoro tetap waspada, mengingat kemungkinan Loki memiliki niat jahat. Saat mereka masih mempertimbangkan tindakan selanjutnya, sekelompok raksasa muncul dan menghadang mereka. Salah satunya adalah Hajrudin, yang memperingatkan bahwa Loki adalah sosok licik dan berbahaya. Ia bahkan mengungkap bahwa Loki tidak segan mengkhianati orang terdekatnya demi kepentingan pribadi. Zoro, yang tampaknya sudah lelah dengan situasi ini, hanya menjawab dengan santai, "Terlambat untuk itu." Benar saja, Loki sudah berdiri tegak dengan tatapan penuh amarah dan senjata di tangannya. Bab ini pun berakhir dengan cliffhanger luar biasa, meninggalkan banyak pertanyaan yang menggantung. Di sela-sela cerita utama, kita juga mendapatkan informasi menarik tentang masa lalu Elbaf. Salah satu kejadian penting yang diungkap adalah kisah tentang desa Haugen, yang dulunya berdiri di atas salah satu cabang pohon Adam. Namun, desa tersebut hancur akibat sambaran petir yang memicu kebakaran hebat. Untuk menghentikan penyebaran api, para raksasa terpaksa menebang cabang pohon Adam, mengungkap kelemahan terbesar bangsa raksasa, petir dan api. Menariknya, ini mungkin menjelaskan alasan mengapa bangsa raksasa membenci Big Mom. Seperti yang kita tahu, Big Mom memiliki kekuatan petir dan api melalui Zeus dan Prometheus, dua elemen yang paling ditakuti oleh para raksasa. Sementara itu, Nami dan Usopp menikmati pesta besar di desa Elbaf. Dalam keadaan mabuk, Usopp berbicara dengan seorang raksasa tua bernama Jarul. Ketika ditanya tentang tipe wanita idamannya, Jarul menjawab, "Aku suka wanita yang lebih dewasa." Tanpa pikir panjang, Usopp langsung menampar kepala Jarul, menyebabkan raksasa tua itu berteriak kesakitan. Para raksasa lain hanya bisa tertawa melihat kejadian itu. Di sisi lain, Sanji menyadari bahwa Gert tidak ada di pesta, dan ia pun segera pergi mencarinya. Bagian yang paling menarik dari bab ini adalah petunjuk baru tentang masa lalu Shanks dan hubungannya dengan pemerintah dunia. Terungkap bahwa Shanks pernah mengunjungi Maria Joa dan bertemu dengan pemerintah dunia. Namun, bukan hanya untuk berbicara dengan Gorosei, ada kemungkinan bahwa Shanks sebenarnya memiliki hubungan dengan Ksatria Suci. Salah satu teori yang mencuat adalah kemungkinan Shanks memiliki tato di lengan kirinya,
yang merupakan simbol ksatria suci. Namun, setelah mengetahui kebusukan pemerintah dunia, ia mungkin memotong lengannya sendiri untuk melepaskan diri dari mereka. Hal ini menimbulkan pertanyaan besar. Apakah kehilangan lengannya saat menyelamatkan Luffy adalah murni tindakan kepahlawanan? Atau justru bagian dari rencana strategisnya untuk melepaskan diri dari ksatria suci? Jika teori ini benar, maka Shanks sebenarnya telah lama mempersiapkan diri untuk melawan pemerintah dunia. Chapter 1141 dipenuhi dengan pertarungan epik, misteri besar, dan kejutan yang membuat kita semakin penasaran dengan kelanjutan ceritanya. Berikut beberapa poin penting yang bisa kita ambil. 1. Loki bangkit kembali dengan amarah yang mengerikan, siap bertarung melawan Luffy dan Zoro. 2. Elbaf memiliki kelemahan terhadap petir dan api, yang mungkin menjadi alasan mengapa mereka membenci Big Mom. 3. Shanks mungkin pernah menjadi bagian dari ksatria suci dan mengorbankan lengannya untuk melepaskan diri dari mereka. 4. Ada kemungkinan besar bahwa Shanks memiliki tujuan rahasia yang berhubungan dengan pemerintah dunia dan Imu. Dengan semua petunjuk menarik ini, chapter 1142 dipastikan akan menjadi bab yang luar biasa. Bagaimana menurut kalian? Apakah Loki akan menjadi sekutu atau musuh? Apakah teori tentang Shanks benar? Tulis teori kalian di kolom komentar. Siapa sebenarnya Saint Gillingham? Saint Gillingham adalah salah satu ksatria suci yang baru-baru ini diperkenalkan dalam cerita. Kepribadiannya dan perannya dalam dunia One Piece masih menjadi misteri besar yang menimbulkan banyak spekulasi di kalangan penggemar. Salah satu hal yang menarik perhatian adalah keberadaan tanda di lehernya, yang berbeda dengan ksatria suci lainnya. Jika kebanyakan dari mereka memiliki tanda berwarna hitam, maka Gillingham justru memiliki tanda putih. Hal ini menimbulkan pertanyaan besar. Apakah warna ini melambangkan moralitas seseorang? Jika benar, maka apakah Gillingham sebenarnya adalah sosok baik di balik statusnya sebagai ksatria suci? Ataukah ini hanya sebuah detail visual tanpa makna yang dalam? Sebelumnya, kita telah melihat karakter seperti Yamato, yang juga memiliki tanda putih. Namun, bukan berarti Yamato sepenuhnya baik, sebab ia pernah menentang ayahnya sendiri, Kaido, dan melakukan berbagai tindakan yang bagi sebagian orang dapat dianggap ekstrim. Jadi, warna putih di tanda seseorang belum tentu menjadi bukti bahwa mereka adalah orang baik. Mengingat Gillingham adalah seorang Tenryubito, kemungkinan besar ia telah melakukan banyak tindakan kejam untuk bisa bertahan di dalam sistem pemerintah dunia. Jika benar ia adalah orang baik, kenapa ia bisa tetap bertahan di dalam organisasi yang korup tersebut? Inilah yang membuat banyak orang bertanya-tanya, apakah Gillingham benar-benar bisa dianggap sebagai seorang pengkhianat terhadap pemerintah dunia? Atau justru ia hanya memainkan perannya dengan lebih cerdik dibanding yang lain? Sepanjang sejarah One Piece, kita telah melihat banyak karakter yang awalnya berada di pihak musuh, tetapi kemudian berpindah haluan. Beberapa contoh yang paling mencolok adalah Gin, yang awalnya adalah bawahan Don Krieg, tetapi akhirnya menolong Sanji dan menyelamatkan nyawanya. Nico Robin, yang awalnya adalah tangan kanan Crocodile, tetapi akhirnya menjadi bagian penting dari bajak laut topi jerami. Viola, yang merupakan anggota keluarga kerajaan Dressrosa, tetapi menyamar di bawah kekuasaan Doflamingo untuk melindungi keluarganya. Katakuri, yang meskipun menjadi lawan berat Luffy, menunjukkan rasa hormat yang tinggi dan bahkan membiarkan Luffy menang dalam pertarungan mereka. Polanya cukup jelas, dalam setiap alur cerita besar di One Piece, selalu ada karakter dari pihak musuh yang akhirnya berbalik arah dan membantu protagonis. Jadi, apakah Gillingham akan mengikuti pola ini? Jawabannya ada di chapter-chapter mendatang. Selain Gillingham, ada beberapa ksatria suci lain yang patut dicurigai memiliki motif tersembunyi. 1. Saint Somers, sang ksatria suci. Tertua, Saint Somers adalah salah satu ksatria suci yang paling berpengalaman dan tampaknya ia memiliki hubungan erat dengan berbagai peristiwa bersejarah di dunia One Piece. Ia menikmati kemewahan sebagai seorang Tenryubito, dan dari cara ia berbicara serta bertindak, terlihat jelas bahwa ia adalah seseorang yang sangat setia kepada pemerintah dunia. Namun, apakah benar ia seutuhnya setia?
Banyak karakter dalam One Piece yang awalnya terlihat sebagai orang jahat ternyata memiliki agenda tersembunyi. Bisa jadi Somers sebenarnya memiliki tujuan lain yang belum terungkap, dan mungkin saja ia memiliki alasan pribadi untuk tetap bertahan di dalam sistem yang korup tersebut. 2. Saint Gonko, sosok yang misterius. Saint Gonko adalah karakter yang menarik karena ia memiliki dua warna bola mata yang berbeda. Desainnya tampak unik dengan topi dan kacamata yang mengingatkan kita pada beberapa anggota pasukan revolusioner seperti Koala dan Sabo. Apakah mungkin Gonko memiliki hubungan rahasia dengan pasukan revolusioner? Salah satu teori yang beredar adalah bahwa Gonko mungkin pernah menjadi bagian dari pasukan revolusioner, tetapi kemudian mengkhianati mereka dan bergabung dengan Ksatria Suci. Jika teori ini benar, maka Gonko bisa menjadi sosok yang sangat berbahaya karena ia memiliki pengetahuan tentang rencana Dragon dan pasukan revolusioner. Namun, ada kemungkinan lain. Bagaimana jika Gonko masih setia kepada Dragon dan sedang bekerja sebagai mata-mata di dalam pemerintah dunia? Jika benar demikian, maka ia bisa menjadi pengkhianat sejati di dalam Ksatria Suci yang pada akhirnya akan membalikkan keadaan dalam konflik besar yang akan datang. 3. Saint Shamrock, saudara kembar Shanks. Saint Shamrock adalah karakter yang paling mencurigakan di antara semua Ksatria Suci. Banyak teori yang beredar mengatakan bahwa ia adalah saudara kembar Shanks, salah satu karakter paling misterius dalam cerita One Piece. Jika benar bahwa Shamrock dan Shanks memiliki hubungan darah, maka ini bisa menjadi plot twist terbesar dalam cerita ini. Shanks sendiri adalah karakter yang sangat abu-abu dalam hal moralitas. Meskipun ia adalah seorang bajak laut, ia memiliki hubungan dekat dengan pemerintah dunia dan bahkan mampu masuk ke Mary Joyce untuk berbicara langsung dengan Gorosei. Jadi bagaimana jika Shamrock juga memiliki pemikiran yang sama dengan Shanks tetapi dari sudut pandang yang berbeda? Shamrock mungkin tidak setuju dengan cara pemerintah dunia, tetapi tetap bertahan di dalamnya karena ia ingin mengubah sistem dari dalam. Jika ini benar, maka bisa saja ia menjadi karakter yang berbalik melawan pemerintah dunia di momen yang paling mengejutkan. Kesimpulannya, siapa pengkhianat sebenarnya? Dari keempat Ksatria Suci ini, siapakah yang paling berpotensi menjadi pengkhianat? 1. Saint Gillingham. Meskipun memiliki tanda putih yang mencurigakan, ia masih seorang Tenryubito dan belum menunjukkan niat untuk melawan pemerintah dunia. 2. Saint Somers. Tampaknya setia kepada sistem, tetapi mungkin memiliki agenda tersembunyi. 3. Saint Gonko. Memiliki kemungkinan kuat sebagai mata-mata pasukan revolusioner yang menyusup ke dalam Ksatria Suci. 4. Saint Shamrock. Jika benar bahwa ia adalah saudara kembar Shanks, maka ia pun memiliki potensi besar untuk menjadi pengkhianat terbesar di dalam pemerintah dunia. Dari semua kemungkinan ini, Saint Shamrock dan Saint Gonko adalah dua kandidat terkuat sebagai pengkhianat di dalam Ksatria Suci. Bagaimana menurut kalian? Apakah Gillingham benar-benar orang baik? Apakah Gonko diam-diam bekerja untuk Dragon? Ataukah Shamrock akan mengikuti jejak Shanks dan melawan pemerintah dunia di saat yang tidak terduga? Tulis teori kalian di kolom komentar dan bagikan pendapat kalian. Terima kasih sudah nonton sampai akhir. Jangan lupa kasih like kalau kalian suka konten ini, share ke teman-teman kalian yang juga suka One Piece, dan tentunya subscribe biar kalian nggak ketinggalan video terbaru dari Marimo Kun. Kalau ada teori, fakta, atau topik lain seputar One Piece yang kalian pengen kita bahas, langsung tulis aja di kolom komentar. Sampai jumpa di pembahasan berikutnya, dan teruslah berlayar bersama kru Mugiwara. Salam nakama!